Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Christine Huta Barat. Di sini saya akan memaparkan hasil dari proposal yang sudah saya buat, yaitu dengan judul Pengaruh Minat Belajar, Lingkungan Keluarga, Lingkungan Sekolah terhadap kesulitan belajar pada mata pelajaran ekonomi kelas 10 IS SMA Katolik Sibolga. Yang terhormat Bapak Dr. Kardoyo MPD, yang terhormat Bapak Muhammad Feryadi SPD MPD. Selanjutnya daftar isi. Daftar isi ini yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, teori utama, kerangka berpikir, hipotesis penelitian, dan metode penelitian. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang yang saya ambil adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar pada mata pelajaran ekonomi kelas 10 IS SMA Katolik Sibolga. Ada 3 faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar, yaitu minat belajar, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah. Pada kegiatan belajar mengajar, memiliki peranan yang sangat penting agar pendidikan dapat berjalan dengan baik. Pada dasarnya, kegiatan belajar mengajar berujung pada pencapaian hasil belajar siswa. Hasil belajar yang dicapai siswa dapat digunakan sebagai acuan dalam mengetahui kemampuan siswa serta mengoreksi apakah siswa dapat mengalami kesulitan dalam belajar. Pada tahun 2009, Dalyono menjelaskan kesulitan belajar merupakan keadaan di mana peserta didik atau siswa tidak dapat belajar sebagaimana semestinya. Sedangkan Damara menjelaskan tahun 2011, kesulitan belajar merupakan suatu kondisi di mana anak peserta didik tidak dapat belajar secara wajar disebabkan adanya ancaman atau hambatan maupun gangguan dalam belajar. Minat dalam kegiatan belajar mengajar merupakan salah satu faktor fisiologis utama yang diduga mempengaruhi proses dan hasil belajar siswa. Minat yang besar terhadap sesuatu merupakan modal yang besar untuk mencapai dan memperoleh tujuan yang diminati oleh siswa. Bila seseorang siswa tidak dapat memiliki minat atau perhatian yang besar terhadap suatu objek, maka sulit diharapkan siswa tersebut akan tekun belajar dan mengalami kesulitan dalam belajarnya. Sebaliknya, apabila siswa tersebut belajar dan minat perhatian yang besar terhadap suatu objek, maka tidak akan merasa kesulitan dalam belajar. Faktor kedua yaitu keadaan ekonomi keluarga yang melemah dan kurangnya kontrol orang tua terhadap anak dapat menjadi faktor penyebab kesulitan belajar yang mempengaruhi hasil belajar siswa, khususnya di SMA Katolik Sibolga. Selain kedua faktor tersebut, masih terdapat faktor lainnya yaitu faktor lingkungan. Lingkungan sekolah dapat membentuk kepribadian siswa melalui pembelajaran dan peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Lingkungan sekolah juga memberikan pengajaran yang belum dapat dari lingkungan keluarga. Kondusif tidaknya lingkungan sekolah dapat mempengaruhi semangat belajar siswa yang akan berdampak
pada hasil kegiatan belajar siswa. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah di sini ada 4, yaitu 1. Bagaimana pengaruh negatif minat belajar, lingkungan keluarga, dan lingkungan sekolah terhadap kesulitan belajar pada mata pelajaran ekonomi kelas 10 IS di SMA Katolik Sibolga. Kedua, bagaimana pengaruh negatif minat belajar terhadap kesulitan belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 10 IS SMA Katolik Sibolga. Yang ketiga yaitu bagaimana pengaruh secara negatif lingkungan keluarga terhadap kesulitan belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 10 IS di SMA Katolik Sibolga. Keempat, bagaimana pengaruh secara negatif lingkungan sekolah terhadap kesulitan belajar siswa. Teori utama atau grand theory. Di sini saya mengambil teori belajar dari behavioristik. Belajar merupakan proses perubahan perilaku. Perubahan perilaku yang disebut dapat berwujud perilaku yang tampak ataupun tidak tampak. Perubahan perilaku yang diperoleh bersifat permanen, dalam artian bahwa perilaku tersebut akan bertahan dalam waktu yang relatif lama. Kedua, teori belajar kognitif, yaitu berbeda dengan teori behavioristik. Menurut teori kognitif, bahwa perilaku manusia tidak ditentukan oleh stimulus yang berada di luar dirinya, melainkan faktor yang ada pada dirinya sendiri. Faktor-faktor internal itu berupa kemampuan dan potensi yang berfungsi untuk mengenal dunia luar, dan dengan mengenal itu, manusia mampu memberikan respon terhadap stimulus. Teori kognitif ini memandang belajar sebagai proses unsur-unsur kognisi, terutama unsur pikiran, untuk dapat mengenal dan memahami stimulus yang datang dari luar. Dengan kata lain, aktivitas yakni proses pengolahan dan informasi. Yang ketiga yaitu teori belajar humanistik. Fokus utama dalam teori humanistik ini adalah hasil pendidikan yang bersifat efektif, seperti tentang cara-cara belajar dan meningkatkan kreativitas dan semua potensi peserta didik. Hasil belajar dalam pandangan humanistik adalah kemampuan peserta didik mengambil tanggung jawab dalam menentukan apa yang dipelajari dan menjadi individu yang mampu mengarahkan dirinya sendiri. Selanjutnya, kerangka berpikir. Yang pertama, hubungan minat belajar terhadap kesulitan belajar siswa. Minat belajar siswa akan sangat berpengaruh apabila aktif dalam pembelajaran. Kedua, memberikan perhatian terhadap pembelajaran. Ketiga, menghafalkan pelajaran yang diminati. Tetapi, apabila siswa sudah tidak minat belajar, maka semua akan mengalami kesulitan, baik dalam kesulitan belajar maupun dalam memperhatikan pelajaran.
Yang kedua yaitu hubungan lingkungan keluarga terhadap kesulitan belajar siswa. Secara garis besar, cara mendidik orang tua adalah salah satu cara yang terbaik untuk mendidik anak juga, di mana karakter seorang anak dapat dilihat baik atau buruk. Keadaan ekonomi keluarga dapat mempengaruhi kesulitan belajar pada siswa, di mana keadaan keluarga ini sangat berpengaruh bagi kesulitan belajar. Ketiga, ada lingkungan sekolah. Hubungan lingkungan sekolah terhadap kesulitan belajar siswa yaitu di mana kondisi gedung maupun waktu siswa atau waktu sekolah siswa yang tidak disiplin dapat menunjukkan tingkah laku yang berkelainan seperti bosan dan tidak memperhatikan atau kurang memperhatikan guru. Selanjutnya ada hipotesis penelitian, di mana hipotesis ini ada 4, yaitu H1, ada pengaruh lingkungan keluarga terhadap kesulitan belajar. H2, adanya pengaruh minat belajar terhadap kesulitan belajar siswa. H3, adanya pengaruh lingkungan keluarga terhadap kesulitan belajar siswa. H4, adanya pengaruh lingkungan sekolah terhadap kesulitan belajar siswa. Selanjutnya, metode penelitian. Selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian yang saya gunakan adalah kuantitatif. Yang kedua adalah desain survei. Desain survei yang saya gunakan di sini adalah metode survei. Yang ketiga, populasi. Adapun populasi penelitian ini adalah siswa kelas 10 IPS SMA Katolik Sibolga. Yang keempat adalah sampel. Yang saya gunakan di sini adalah solving sampel. Yang selanjutnya adalah teknik pengumpulan data, yaitu kuesioner dan angket. Dan yang terakhir adalah metode analisis. Di sini saya menggunakan regresi berganda. Sekian dari pemaparan proposal saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.